Salam sepak bola, Yusa. Salam sepak bola Bung Binde. Apa kabar? Baik, gimana kabarnya Yusa? Baik juga, alhamdulillah. Ini sedang di airport, Bung. Mau OTW lagi balik ke Indonesia. Oh, ini lagi di bandara di mana? Di Belanda di mana kamu? Ini di Bandara Schiphol, Amsterdam. Jadi dari Amsterdam nanti aku flight ke Hong Kong dulu, transit di sana sejam terus langsung ke Jakarta. Jakarta ya. Oke, oke. Yusa Gitu. berapa lama di Eropa? Ya. Eh, ini kemarin ini 21 hari, Bung. Jadi ya sekitar 3 minggu lah. Ke di Belanda jalan-jalan ketemu orang tua karena ingin jenguk orang tua juga tentunya. Terus jalan-jalan sama mereka, banyak visit ke tempat-tempat sejarah Belanda lah. Oke, Terus juga sempat kemarin 2 malam 3 hari ke Paris, jalan-jalan di Paris sama kakak. oke, oke. Yusa seperti biasa kita akan membahas tentang timnas Indonesia, ya kan? Jadi pada saat Yusa sedang berada di Belanda atau di negara Ya, lainnya di Eropa, kan ada berita tuh tentang Sintayong yang diberhentikan ya sebagai pelatih dari timnas Indonesia. Nah, Yusa waktu menerima berita ini tanggapannya ya, seperti apa? Apakah betul. kaget atau memang sebelumnya sudah mungkin punya perasaan atau mungkin informasi bahwa kemungkinan akan diberhentikan Sintayong? Saya ingin menanyakan kepada Yusa. Dan aku juga nggak dapat informasi apa-apa kalau Sintayong bakal ya dipecat. Ya dipecat. Karena aku kemarin ingatnya kan kita saat melawan Arab Saudi kita mainnya bagus. Terus kita bisa meraih hasil yang maksimal juga 3 poin. Kita menang 2-0. Good Em, morning, ladies and jadi gentlemen. aku Welcome to the pikir flight itu hasil yang CX270 from bagus. Hong Jadi Kong. aku nggak ada pikiran bahwa Sintayong bakal At the dipecat 7:40 atau past, the bakal entry ticket for ya 2:40 bakal nggak at the gate G6. melatih timnas lagi. With Di more saat flowers in aku the air. lihat di Instagram pagi-pagi itu kan bangun-bangun, loh, kok Sintayong dipecat dari PSSI, dari timnas. Jadi kaget sih, kaget aku. Hmm. Kalau Gitu. tanggapannya di media Belanda seperti apa? Karena kan sekarang kan di timnas kita kan ada banyak para pemain diaspora Indonesia ya yang memang sebagian atau beberapa di antaranya bermain di Belanda juga kan. Ya, kalau di media Belanda itu kalau nggak salah yang pertama merumorkan itu ada media yang terkenal Insta Football Zone sama Football Premier, mungkin Bung Minder juga tahu. Nah, mereka juga merumorkan kalau bahkan waktu itu Van Gaal kalau nggak salah, Van Gaal atau ya ada beberapa kandidat lah setelah beritanya Coach Sintayong dipecat ya, ya ada beberapa kandidat seperti Van Gaal, terus em, Van de Boer, pelatih-pelatih terkenal juga. Habis itu ada Van Bronckhorst juga, terus Patrick Kluivert. Jadi mereka sudah ada nama-nama yang kemungkinan besar bisa em, melatih timnas Indonesia. Jadi mereka bisa melatih. Tapi ya kalau buat sure-nya aku juga waktu itu belum percaya karena ya masa Sintayong baru dipecat terus langsung Hmm. sudah ada nama yang Ya. yang fix gitu kan. Hmm. Itu aja aku masih masih nggak percaya masih nggak percaya itu kok Sintayong sudah dipecat gitu kan. Ya. Tapi ya tanggapan media Belanda seperti itu. Jadi udah ada beberapa nama yang muncul setelah Sintayong dipecat dari tim Indonesia. Sangat cepat itu terjadinya. Hmm. Terus dari eh, media di Belanda atau juga komunitas eh, diaspora Indonesia di Belanda pada saat diumumkan bahwa Patrick Kluivert yang akan menggantikan posisi dari Sintayong, itu seperti apa tuh Ya, tanggapannya di sana? kalau di sana sih tanggapannya mungkin nggak gimana ya, se kontra di Indonesia mungkin ya, karena ya Patrick Kluivert kan
dikenal di Belanda sebagai pemain yang legend di timnas, pernah bermain di klub-klub yang sangat besar di Eropa seperti Ajax, AC Milan, Barcelona. Dan dia juga mempunyai CV yang bagus menurutku karena dia pernah menjadi direktur klub Prancis, Paris Saint-Germain. Terus habis itu pernah bekerja di Barcelona juga di situ. Dan beberapa klub yang dia latih sama juga timnas Curaçao. Jadi dia punya CV yang cukup, ya pengalaman yang cukup banyak, aku pikir. Jadi di media Belanda nggak ada yang mungkin terlalu kontra seperti di Indonesia gitu. Hmm. Terus apa sih sebetulnya yang menurut Yusa nanti menjadi program utama dari Patrick Kluivert? Apakah di media Belanda sudah dimuat mungkin rencana dia? Karena kan kalau di Ya, Indonesia ini kan kita kan masih menunggu ya dia datang ke Indonesia, ya, planningnya itu atau rencananya tanggal 11, baru kemudian tanggal 12 akan oke, diperkenalkan. Tapi apakah oke. ada ada berita gitu di media Belanda mungkin rencana dari Patrick Kluivert seperti apa gitu? Ya kalau nggak salah, aku tadi habis baca berita ini dari kata-katanya Patrick Kluivert sendiri. Kalau dia itu ke timnas Indonesia tentunya punya misi, yaitu misinya adalah membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Itu target dari dirinya sendiri. Dan selain itu, aku rasa misinya dia juga pasti melobi pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Belanda atau di Liga Eropa. Dan kabarnya juga sudah ada nama yang mungkin kemarin sulit buat didapatkan, tapi Oke. sekarang sudah mau Oh, bergabung ke timnas Indonesia. Gitu. oke, oke. Jadi pengaruh dari Patrick Kluivert ini cukup besar ya bagi para pemain diaspora Indonesia di Belanda atau juga di Eropa ya. Tentu, tentu. Karena Patrick Kluivert kan juga pernah menjadi asisten Iya, timnas Belanda dulu kan. Kalau hmm, nggak salah di Piala Dunia juga waktu ada Robben, iya, ada Van Persie. iya. Jadi ya dia punya pengalaman, punya koneksi yang juga ya besar di sana. Hmm. Tapi kalau dari strategi Patrick Kluivert ada gak sih kisi-kisi strategi seperti apa sih sebelumnya dia terapkan? Karena jujur saya belum pernah menonton Ya, pertandingan dari tim yang dia latih, dan bahkan kalau di Indonesia sih belum ada informasi ya tentang informasi yang real gitu tentang hmm, biasa strategi ya, ya. atau taktik seperti apa sih yang biasa dipakai kalau banyak yang mengatakan total football. Apakah benar total football dan formasinya biasa seperti apa tuh yang dia pakai? Ada Nah, informasi kalau nggak, Yus? itu jujur aku kalau tentang dia sebagai head coach, aku juga masih belum terlalu Hmm, tahu ya gimana permainannya. Tapi karena dia juga lama menjadi asisten iya, pelatih, jadi ya pasti ada head coach lainnya kan. Tapi iya. kalau menurutku pasti di sepak bola Belanda kan terkenalnya total football. Jadi aku rasa dia juga bakal menerapkan ya filosofi total football, mungkin juga di mix dengan pengalaman dia di Paris Saint-Germain sama di Barcelona. Jadi ya mungkin dia bakal menemukan taktik dengan pemain-pemain timnas kita apa yang terbaik untuk timnas kita. Dan dia juga nggak sendiri kan, dia juga ada tim, ada asisten Alex Pastor sama yang satunya aku masih kurang tahu ya siapa itu. Eh siapa itu ya? Neil Denny Stolz Lanzat, atau Denny Lanzat. oh Denny Lanzat ya, sorry, sorry, sorry. Ya Denny Lanzat. Jadi mereka juga mempunyai pengalaman yang Iya. beda. Alex Pastor juga pernah membawa 3 tim promosi ke Eredivisie kalau nggak salah. Terus Dani Lanza juga punya pengalaman yang besar juga di klubnya. Jadi aku rasa mereka sebagai tim kan nggak hanya satu pelatih aja kan, pasti mereka juga bertiga diskusi apa yang terbaik buat tim ya timnas Indonesia. Gitu. Hmm. Terus Yusa kan kenal ya dengan banyak para pemain diaspora Indonesia kita yang sekarang sudah menjadi bagian dari timnas. Ada gak sih Ya. sharing-sharing gitu cerita pada saat Kluivert yang sekarang sudah dipilih oleh PSSI? Kalau dari mereka aku belum ngobrol sih sama mereka karena memang berapa hari ini memang banyak kegiatan sama Hmm, keluarga. Jadi hmm, aku masih belum ngobrol sama mereka. Tapi aku coba in the next days aku coba tanya ke hmm, mereka gimana hmm, ya opinion mereka tentang hmm. Patrick Kluivert. Tapi aku udah lihat di sosial media mereka Hmm. banyak yang support kayak Messi Oke, Hillers, terus oke, Martin Paes, Jens ya. Staffen, yang lain-lainnya sudah support tentunya. Dan itu Hmm, harus sih. Kita harus tetap
support apapun Hmm. atau siapapun yang melatih timnas Indonesia. Dan tentang rencana tambahan pemain diaspora sebelum pertandingan di bulan Maret, katanya akan ada tambahan pemain lagi. Nah, kamu ada mendapatkan informasinya Oh. gak sih kalau dari Belanda gitu, kira-kira pemain mana yang sekarang dirumorkan selain Ole, Jairo? Ya, benar-benar. Itu yang aku dengar sendiri juga dari Hmm. Pak Erick Thohir. Karena ya Ole sekarang sudah advance kan prosesnya. Jadi berarti Ya. kemungkinan besar bulan Maret sudah bisa main. Terus yang kalau Jairo juga sudah di approach. Jadi aku rasa dia juga bakal diproses buat timnas Hmm. Indonesia. Itu Terus dengan yang sekarang ada Patrick Kluivert, dengan akan gabungnya Ole dengan Jairo juga, apakah ini Mhm. menambah antusiasme dari para pemain keturunan kita lainnya yang berada di Belanda atau Eropa? Kamu apa mungkin ada yang kontak Yusa gitu, ngobrol-ngobrol, mungkin coba ingin cari tahu lagi tentang Indonesia, ada gak Yusa? Kalau itu belum sih, tapi aku rasa pasti jadi lebih menarik buat pemain-pemain keturunan lainnya yang berkarir Hmm. di Belanda, mungkin di top klub yang top-top. Siapa tahu kan karena Patrick Kluivert punya pengalaman di timnas Belanda Hmm. juga, Hmm. eh, pasti pemain-pemain seperti ya mungkin yang pemain di Stoke City itu siapa namanya? Yang itu Winger Struik, Struik bukan? ya Pascal Struik. Pascal Strike bisa juga, terus ya Miliano Yonatan sekarang di Vitesse juga, di Utrecht sorry, juga menjadi Hmm. kandidat yang sangat potensial, Hmm. Miliano Yonatan. Terus em, ya ada rumor-rumor juga kan, em, Ian Madsen Ya. yang kemungkinan bisa juga join bersama timnas Indonesia. Hmm. Terus ada pemain dari Stoke City yang winger itu yang agak kecil, dia Oke. aku lupa namanya. Hmm. Itu juga siapa bisa jadi dia tertarik dengan timnas Indonesia karena Hmm. sekarang ya semakin pasti timnas Indonesia semakin naik levelnya dan dengan pelatih staff yang juga mempunyai pengalaman di Liga Belanda atau pernah bermain di Liga Belanda, rasa itu bisa menjadi menarik buat pemain-pemain keturunan lain. Oke, tadi Anda sudah mengatakan tentang dua asisten dari Patrick Kluivert dan feeling saya mereka lah yang akan meracik taktik ya. Feeling saya karena dari segi pengalaman sebetulnya mereka lebih unggul, jauh lebih unggul sebagai coach ya, 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 sebagai sebagai pelatih ya, sebagai pelatih kepala ya, meskipun masih di level klub, tapi saya pikir ya. Patrick Kluivert ini sosok yang akan komunikasi dengan pemain lah. Ini pemain-pemain diaspora kita yang banyak bermain di Eropa dan diantaranya banyak yang bermain di Belanda. Tapi yang menarik ini direktur teknik karena di Indonesia ini yang mencuat adalah namanya Louis van Gaal. Tapi kemudian ada Hmm. berita lagi baru Hulit mengatakan Louis van Gaal nggak mungkin lah menjadi dirtek di Indonesia karena dia tidak ingin traveling. Nah, kalau di media Belanda, ada gak sih nama lain yang kira-kira dirumorkan gitu di sana? Mungkin ada dua atau tiga nama atau apa betul Louis van Gaal? Hmm, ya di media Belanda kemarin aku baca sih Louis van Gaal ya yang katanya sudah mau merapat, tulisannya mau merapat juga ke Indonesia. Dan ada juga video bahwa kayaknya di Instagramnya Louis van Gaal sendiri yang video baru yang Louis van Gaal bilang kalian sudah siap gitu kan. Nah itu ya nggak tahu mungkin itu bisa jadi buat timnas Indonesia. Selain itu aku belum dengar kabar atau nama lain sih selain Louis van Gaal. Ya mungkin nggak tahu ya Ruud Gullit mungkin benar Louis van Gaal nggak akan ke timnas atau mungkin dia mau keep dulu lah biar nggak terlalu banyak rumornya atau beritanya. Selain Louis van Gaal, aku sendiri belum belum dengar siapa-siapa. Kalau Bart van Marwijk, Siapa? Bart van Marwijk mantan pelatih Belanda juga. Oh, Bart van Marwijk. Iya ya. Hmm. Aku belum dengar sih tentang Hmm. dia bakal ke Indonesia, tapi dia bisa menjadi opsi yang Hmm. sangat bagus juga. Iya, iya, Yang Bart van Marwijk itu yang membawa membawa timnas Belanda runner up iya, di Piala betul. Dunia ya. Iya, iya, Ya, iya. itu dia juga punya pengalaman yang sangat luar biasa itu. Iya, iya, betul. Pelatih bagus itu. Bagus dia. Pelatih bagus. Pelatih bagus. Bagus. Ya, Dia pelatih bagus. benar-benar bermain total football. Iya, kalau dia benar, kelihatan banget Ya, ofensif sekali dia kan. Terus ini ya. yang saya mau tanyakan lainnya dengan sekarang ada tim kepelatihan dari Belanda lah ya.
kan Kluivert, dua asisten pelatih dan kemungkinan Dirtek juga ya saya pikir dari Belanda juga. Nah kalau Yusa Ya. eh, feeling aja, saya tidak ingin menanyakan prediksi, feeling. Nggak usah Mhm. 4 match lah. Kita lihat yang di bulan Maret nih 2 match. Ini kan Dua waktu ada match ya. sekitar 2 bulan lah, 2 bulan plus berapa pekan lah bagi Kluivert dan Ya. rekan-rekan ya. Apakah ini menurut Yusa bisa nggak ya dipersiapkan tim untuk compete lawan Australia dulu nih, first match away? What do you think? Ya, ya. Harus bisa menurutku. Dan Oke. feelingku juga em, ya bisa meraih hasil yang positif melawan Australia. Karena ya kita sendiri sebagai tim pemain-pemain timnas Indonesia sudah Hmm, punya pengalaman gimana hmm, melawan Australia hmm, dan gimana cara bermain melawan mereka. Jadi aku pikir tak hanya pelatih tapi juga seluruh tim. Jadi pemain-pemain dan juga pelatih bakal diskusi, bakal ngobrol gimana taktik yang mungkin terbaik terus sharing pengalaman mereka saat melawan Australia di leg yang pertama kemarin. Jadi ya dengan semua pengalaman itu aku pikir kita bisa mencapai hasil yang positif saat melawan Australia besok. hmm. Selain figur Patrick Kluivert, apa yang kamu merasa akan menjadi kunci bagi Patrick Kluivert untuk bisa menangani timnas Indonesia di Asia? Karena kan oke, kita tidak perlu meragukan lagi figur dari Patrick Kluivert dan juga asistennya Ya, kan memang punya track record yang meyakinkan ya, walaupun masih di level klub. ya. Nah, apa kira-kira kunci bagi mereka sih untuk di level Asia? Karena level Asia ini kan Yusa peta persaingannya kan beda ya, beda total dari yang berada di Eropa ya. Kayak Kluivert itu kan Ya, selama ini kan sebagai pemain kan mainnya di Eropa ya. Gak pernah main di Asia setahu saya dia, gak pernah kan. Alex Pastur dan juga ya. Lanzat melatihnya juga di Eropa. Nah, apa kunci lainnya selain figur dari Kluivert menurut Anda? Ya kunci lainnya menurutku komunikasinya bisa menjadi lebih jelas lagi Oke, buat taktik. Karena kan sebelumnya ya Sintayong kan nggak bicara, mungkin kurang bisa bicara bahasa iya, Inggris atau iya, bahkan bahasa Indonesia. Kalau oke, sekarang Patrick Kluivert kan otomatis komunikasinya bisa ataupun iya, bahasa Belanda dan dia juga bisa bahasa hmm, iya, Inggris tentunya. Jadi hmm, dengan pemain-pemain bisa lebih jelas lagi hmm, taktiknya, hmm, instruksinya dari pelatih. Terus buat pemain Indonesia pastinya juga bisa karena kita semua rata-rata udah bisa ngobrol bicara bahasa Inggris. hmm, Jadi aku rasa dengan komunikasi bisa lebih jelas oke, lagi. Jadi di lapangan kita bisa ya mengikuti instruksi iya, dari pelatih hmm, lebih lebih baik lagi. hmm, Itu mungkin yang juga lebih penting ya buat buat oke. buat saat ini. Oke, kalau dari masyarakat kita yang berada di Belanda, ada Ya. gak sih yang ngobrol ke Yusa tentang Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih? Ada gak sih yang merasa khawatir atau mungkin ada yang merasa yakin gitu bahwa Kluivert bisa Hmm. mempertahankan progres ini dan lebih baik lagi ke depannya gitu? Ya, ya. Kemarin aku sempat ngobrol sama Denny Pandir itu yang punya Football Premium, mungkin Bang Oke, udah tahu. Nah, oke, dia juga share ke aku Patrick Kluivert udah jadi pelatih gimana tanggapanku gitu. So, aku ah, sharing ke dia terus aku ya, tanya ke dia juga gimana tanggapan dia gitu. ah, Terus dia bilang ya harusnya sih akan timnas Indonesia akan bisa lolos karena ya oke, Patrick oke, Kluivert punya misi yang sangat jelas juga oke, yaitu membawa timnas ke Piala Dunia. Terus hmm, pasti dia juga bisa em, ya melobi atau oke, koneksi dengan pemain-pemain ya, keturunan yang lain lagi yang mungkin sulit bisa didapatkan tapi dengan koneksinya dia pengalaman dia pasti mereka juga bisa lebih tertarik buat buat timnas Indonesia jadi pemain-pemain oke. lebih bagus lagi insya Allah bisa join bersama timnas Indonesia. Oke, kan 2 kali ya Gitu. Anda sudah mengatakan bahwa Patrick Kluivert juga punya misi untuk melobi pemain-pemain diaspora kita yang berada di Eropa ya, khususnya di Belanda. Nah, artinya ke depannya memang akan lebih Ya, banyak pemain yang bergabung dong untuk membela timnas Indonesia. Seperti itu dong ya, kira-kira em, planningnya kira-kira ya. untuk jangka panjang ya. Saya tidak bisa mengatakan jangka pendek karena kan ini jangka pendek Ya, waktunya ya, kan betul. mepet. Artinya untuk jangka panjang ada rencana juga Ya. dong dari Patrick Kluivert dan mungkin apakah sudah dikomunikasi dengan federasi untuk membawa lebih banyak Mhm. pemain-pemain diaspora Indonesia agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mungkin juga nanti untuk timnas Indonesia U20 yang akan bermain di Piala Asia atau kita harapkan nanti bisa lolos ke Piala Dunia. Gimana tanggapan Anda? Betul, betul. Jadi mungkin, jadi nggak hanya timnas senior, tapi timnas junior juga
pasti penting juga. Di timnas junior ada pasti lebih banyak pemain-pemain keturunan yang ya Oh, yang bisa tertarik buat oke. join sama timnas Indonesia. Dan ya Patrick sendiri juga sudah bilang kalau misinya selain loloskan Indonesia Iya, Piala Dunia iya, adalah iya. ya buat Hmm, koneksi, buat iya. melobikan sama pemain-pemain keturunan yang lain. Jadi itu udah Oke. jelas sih dari pelatih Patrick kan. Oke, Yusa sebagai supporter timnas Indonesia merasa optimis dengan Patrick Kluivert menjadi pelatih dari timnas Indonesia. Ya, harus optimis. Apapun keputusan juga dari Pak Erik, pasti beliau juga sudah ya mempertimbangkan semua hal Oke, terbaik juga. Pak Erik kan juga punya pengalaman yang luar biasa sebagai oke. ya owner klub-klub top Hmm, Eropa. Jadi aku rasa pilihan dari Pak Erik juga nggak ya hmm, nggak sembarangan lah ya gitu. hmm, Jadi udah dipikirkan dengan baik-baik. hmm. Ya kita tentu harus support, harus optimis Ya, em, buat timnas Indonesia. yang penting support kita aja. Ya kan, support itu Ya, kita harus tetap berikan karena pelatih itu kan akan keluar dan masuk. Pemain juga akan keluar ya, dan ya, masuk kan, tapi support kita ke timnas harus tetap total, harus tetap 110%. Oke Yusa, sampai di sini saja betul, kita ngobrol betul. dan saya Ya, harapkan nanti, loh, kamu ke Jakarta berapa lama nanti? Tinggal di Jakarta. Aku langsung Langsung Solo. langsung. Tapi kalau kalau langsung ke Solo kan, transit aja di Jakarta. Tapi kalau Oke, oke. mungkin di bulan Maret, aku Ya kita pengen ketemu. nonton sih, Ya ya kalau pengen nonton timnas ini. Ya. Maret yang lawan Bahrain yang kamu mau nonton. Yang kedua. Maret kan itu tanggal 20 sama tanggal 25 ya. Iya, tapi 25 yang di Ya. Jakarta. Kalau Oh, 25 yang ya. 20, Ya, ya, nah ya. 20 kan di Australia. Jadi kamu mau nonton yang di Jakarta. Ya, 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 betul, betul. Nah, kalau kamu mau nonton yang di Jakarta, nanti beberapa hari sebelumnya ke studio sini dong. Masa mau via Zoom terus? Siap, siap, Ya, siap, siap. Pasti, pasti. pasti, Jangan pasti. nanti kamu nggak datang, oke? Enggak Ini lah, netizen kita enggak. juga udah dengerin Ya, loh. Kamu udah janji, oke? So, kalau kamu datang kan ya, pasti kan siap. duluan dong. Beberapa hari duluan kan? Ya, berapa hari duluan pasti. Enggak mungkin Nanti hari hanya. ya Ya, nanti kita collab di sini kita ngobrol ya. Oke, terima kasih banyak siap, Yusa boleh. dan Terima kasih juga. seperti yang tadi saya katakan ke Anda dan juga saya sudah katakan ke netizen kita bahwa support kita bagi timnas tidak boleh menurun. Support kita harus sama seperti biasanya karena yang kita Ya, inginkan timnas kita ini maju. Benar dong? betul, Kita inginkan betul, timnas betul, kita betul. ini maju dan pada saat sekarang Patrick Kluivert sudah ditunjuk, ya kita memang harus menyupport dia. Kalau kita tidak support dia, gimana Ya, caranya dia bisa bekerja? Iya kan? Gimana betul, caranya dia betul. bisa bekerja dengan tenang? Kalau kita sekarang saja seperti yang banyak kita lihat di sosial media sudah narasi yang Banyak negatif. ya. Iya, nggak benar Ya, juga. Saya itu udah mengatakan di Good mana-mana morning, ladies nggak and boleh gentlemen. begitu. Welcome to the Oke, flight so thank you Yusa. CX270 to Hong Um, Kong. so thank you, Bung. saya Passengers Siap, who do ketemu not have kamu their bulan Maret. second Oke, boarding di pass sini with di tempat their saya. siap. other Oke, Bung. flight. Thank you Yusa. Oke. Oke, bye. Thank you, ya, Bung. Looking at the Thank Have a boarding you. good day. information Oke, ladies good Bye-bye. and luck. Have a nice gentlemen. flight. Goedemorgen dames en heren met de vlucht Thank you. CX270